Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan identifikasi virus COVID-19. Yang pertama, diawali dengan demam dan batuk kering. Sebagian besar kasus terpapar virus corona atau COVID-19 baru hanya mengalami gejala ringan. Hanya sekitar 20% pasien yang levelnya menjadi parah atau menjadi sakit kritis. Gejala awal atau ciri-ciri virus corona menjangkiti seseorang biasanya dimulai dengan demam. Bahkan sekitar 99% yang terpapar virus corona mengalami suhu tinggi, sementara dari setengahnya mengalami kelelahan dan batuk kering. Sekitar sepertiga juga mengalami nyeri otot dan kesulitan bernapas. Yang kedua, bisa juga diawali dengan diare. Menurut sebuah studi baru, beberapa pasien dengan COVID-19 mengalami gejala gastrointestinal, terutama diare sebagai tanda pertama penyakit ini. Di antara dari pasien COVID-19 yang memiliki gejala ringan, secara keseluruhan akan mengalami gejala sesak napas kemudian. Namun beberapa tidak pernah mengalaminya sama sekali. Temuan ini penting karena mereka yang tidak memiliki gejala umum COVID-19 seperti batuk, sesak napas, dan demam mungkin tidak terdiagnosis dan berpotensi menyebarkan penyakit kepada orang lain. Yang ketiga, masalah pencernaan sebagai gejala corona. Dalam sebuah studi baru, para peneliti menganalisis informasi dari 206 pasien di Rumah Sakit Union Tongji Medical College di Wuhan yang ditunjuk sebagai rumah sakit untuk pasien COVID-19. Untuk dimasukkan dalam penelitian ini, pasien perlu memiliki penyakit ringan tanpa kesulitan bernapas atau kadar oksigen darah rendah. Secara keseluruhan, 48 pasien dirawat dengan gejala pencernaan saja. Dan 89 pasien dengan gejala pernapasan saja. Yang terakhir, 69 pasien dengan gejala pernapasan dan pencernaan. Di antara semua pasien dengan gejala pencernaan, ternyata 117 pasien, sekitar 67 pasien mengalami diare, dan diantaranya 13 pasien mengalami diare sebagai gejala pertama penyakit mereka. Diare pasien berlangsung dari 1 hingga 14 hari, dengan durasi rata-rata 5 hari. Sekitar sepertiga pasien dengan gejala pencernaan tidak pernah mengalami demam. Yang keempat, gejala pernapasan. Pasien dengan gejala pencernaan cenderung mencari perawatan kesehatan lebih lambat daripada mereka yang memiliki gejala pernapasan. Rata-rata 16 hari dari awal gejala mereka dibandingkan dengan 11 hari untuk mereka yang memiliki gejala pernapasan. Mereka yang memiliki gejala pencernaan juga membutuhkan waktu lebih lama untuk membersihkan virus dari tubuh mereka. Rata-rata sekitar 41 hari dibandingkan dengan 33 hari untuk mereka yang hanya memiliki gejala pernapasan. Akhirnya, mereka yang memiliki gejala pencernaan jauh lebih mungkin untuk memiliki virus corona baru, SARS-CoV-2, terdeteksi dalam tinja mereka dengan sekitar 70% memiliki sampel tinja positif, dibandingkan dengan 14% dari mereka yang hanya memiliki gejala pernapasan. Temuan ini menunjukkan, tetapi tidak secara pasti menginformasi, bahwa virus itu menginfeksi saluran pencernaan. Secara keseluruhan, data ini menekankan bahwa pasien dengan diare baru setelah kontak COVID-19 yang mungkin harus dicurigai untuk penyakit ini, bahkan tanpa adanya batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, atau bahkan demam. Ini cara-cara pencegahan virus corona. Yang pertama, harus sering cuci tangan. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir selama 20 detik. Apabila sabun dan air tidak tersedia, gunakan pembersih tangan atau hand sanitizer yang mengandung setidaknya 60% alkohol.
Yang kedua, hindarilah kontak dekat. Hindarilah kontak secara dekat dengan orang lain yang sedang sakit. Beri jarak antara diri Anda dan orang lain jika virus corona telah menyebar di komunitas Anda. Yang ketiga, jaga jarak sosial. Salah satu di antara pencegahan penyebaran virus corona yang efektif adalah jaga jarak sosial. Hal ini sebenarnya juga telah disuarakan oleh pemerintah agar masyarakat jaga jarak fisik atau physical distancing. Yang keempat, memakai masker ketika sakit agar ketika batuk dan bersin tidak mengenai seseorang. Yang kelima, meminum vitamin agar tubuh selalu fit dan terhindar dari virus. Yang keenam, olahraga agar imun tubuh selalu terjaga dan terhindar dari virus. Yang ketujuh, pertahankan jarak minimal 1 meter antara Anda dengan orang lain agar tidak mudah terpapar dengan orang yang terkena virus corona. Yang kedelapan, tetap di rumah bila Anda kurang sehat agar tidak menular ke orang lain. Makanya lebih baik di rumah. 9. Jangan merokok dan aktivitas lain yang melemahkan paru-paru karena sebagian besar yang terpapar virus corona juga lewat pernapasan. Hindari menyentuh wajah karena virus lebih cepat berkembang di tangan. Maka janganlah menyentuh wajah karena bisa jadi di tangan itu ada virus lalu menyentuh ke wajah dan terpapar virus corona. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.